Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Raul Powell dari MKB Pagi. Saya ingin membuktikan hasil perhitungan saya menggunakan Proteus dari tugas kuis rangkaian listrik. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai. Karena saya telah membuat rangkaian 1 sampai 5, saya hanya akan membuat rangkaian 2-nya saja sebagai contoh. Baiklah, kita akan menggunakan halaman baru. Kita berikan namanya kuis 2. Next. Kemudian kita lihat apa saja komponen yang dibutuhkan. Dari yang saya lihat, dia menggunakan sebuah baterai 24 volt dan 3 buah resistor. Berarti kita masukkan komponen. Baterai di Proteus itu namanya batch. Bisa sel, bisa baterai. Saya memilih sel karena lebih terbiasa menggunakan sel. Kemudian resistor, kita pilih lagi resistor, lambangnya sama. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita rangkai sesuai dengan yang di skematik. Kemudian ini kita putar. Resistor 3. Kemudian kita berikan sesuai dengan nilai yang tertera. Di sini 4 ohm, 3 ohm, 6 ohm. Klik 2 kali, kita tulis 4 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm. Kemudian setelah baterainya kita masukkan 24 volt. Oke, jadi semuanya seperti ini. Kemudian kita tarik garis. Di situ. Oke. Jadi rangkaian kita telah selesai. Kita lihat apa soalnya. A. Nilai hambatan total rangkaian. B. Tegangan listrik pada setiap hambatan. C. Kuat arus yang melalui setiap hambatan. Untuk itu kita memerlukan sebuah ammeter juga dengan voltmeter. Kita ambil di sini. Kita menggunakan DC ammeter karena kita menggunakan power source berupa baterai. Dan baterai merupakan arus DC. Oke, kemudian kita memerlukan arus total terlebih dahulu. Untuk menghubungkan ammeter kita menggunakan rangkaian seri. Jadi ini di sini. Nah, bila seperti ini dia menjadi paralel, jadi kita harus memutus di bagian sini. Sehingga jadilah seri. Ternyata dapat di arus masuk dia berupa 4 ampere. Sebuah tips bila ingin melihat alur dari volt dan arusnya bisa dengan menggunakan ini. Kita checklist 2 ini. Maka dia akan memberikan arah dari arusnya. Diberitahu dia arahnya lewat mana ke mana. Oke, arusnya 4 volt. Kemudian kita menggunakan DC voltmeter untuk mengukur tegangan di resistor. Oke, tadi terdapat sedikit kesalahan teknis. Untuk voltmeter kita hubungkan secara paralel. Sehingga kaki kanan ketemu kaki kanan, kaki kiri ketemu kaki kiri. Kita perlu 3 ya. Positif ketemu dengan positif dan negatif ketemu dengan negatif. Oke, untuk arus masuknya 4 ampere, kemudian di sini dia
dapat 8 volt, di atas 8 volt dia mendapatkan tegangan sama karena merupakan rangkaian paralel. Di rangkaian paralel, arus yang diterima berbeda, akan tetapi tegangan yang diterima sama, dibuktikan dalam rangkaian ini. Sedangkan untuk sebelahnya mendapatkan tegangan sebesar 16 volt. Bila menerapkan hukum Kirchhoff kedua, KVL, maka putar tegangan pada suatu loop tertutup akan bernilai 0. 16 tambah 8 dengan 24 volt. Sama. 24 volt dikurang 24 volt sama dengan 0. Oke, setelah menemukan ini, bila kita ingin mencari arusnya, kita tinggal menggunakan hukum Ohm. Volt sama dengan I kali R. Kita telah mengetahui voltnya, kita telah mengetahui R-nya. Sehingga I sama dengan V per R. 16 dibagi 4 sama dengan 4 ampere. Sehingga seharusnya di sini bernilai 4 ampere. Oh, kita langsung saja ya, karena ini merupakan arus yang terakhir, maka dia arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Di sini 4 ampere, maka di sini 4 ampere. Oke, berarti di sini benar. Kemudian di sini 8 volt. 8 per 6 sama dengan matematika saya sedikit jelek ya. Aduh, berapa itu? 8 dibagi 6 1,25 ya. Berarti dia mendapatkan 1,25. 1,25 di sini sedikit susah ya, 1,3 ini kayaknya. 1,33 di sini 2,666. Nah, bila ditambah maka nanti menghasilkan arus yang ini. Arus yang masuk di sini masuk 4 volt, kemudian di sini bercabang menjadi 2,66 ampere dan di bawahnya menjadi 1,33 ya. 1,33 sehingga ketika dia keluarnya menjadi 4 ampere. Arus masuk 4, ini tambah ini sama dengan 4, keluarnya 4. Itulah membuktikan hukum Kirchhoff pertama atau KCL. Oke, mungkin untuk rangkaian yang kedua cukup seperti itu. Di sini terdapat DC ampere source. Bila ingin mencarinya tinggal ke komponen. Kemudian kita cari C source. Atau nih, DC current source. Oke, mungkin itu saja untuk rangkaian kedua. Saya akan melihatkan rangkaian 1 sampai 5 kali. Ini untuk rangkaian 2. Terus kemudian sepertinya akan habis waktunya sebentar lagi ya, sehingga akan saya matikan. Kita memerlukan rangkaian tugas 1, kuis 1. Oke, di sini soal yang diberikan adalah nilai besaran arus total. Oke, untuk mengukur arus total, yang kedua akan saya hapus terlebih dahulu. Oke, ini akan saya hapus. Ya, saya salah hapus. Oke, saya lanjutkan setelah ini. Baiklah, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan melihatkan tugas 1, kuis nomor 1. Di sini kita diperintahkan untuk nilai besaran arus total. Oke, berarti kita harus untuk menghitung arus total, kita perlu mengetahui mengetahui tegangan sumber dan juga hambatan total. Karena di sini terdapat 2 sumber tegangan, kita hanya perlu mengetahui beda potensialnya. 18 volt dikurang dengan 8 volt sama dengan 10 volt. Sehingga nanti kita mencari arus itu menggunakan volt sumber berupa 10 volt.
Oke, di sini sudah saya rangkai. Oke, berarti karena di sini terdapat cabang, kita perlu menghilangkan cabangnya terlebih dahulu. R3 dan R4 merupakan rangkaian seri sehingga dapat langsung ditambahkan. Di sini 9 tambah 3 12, 12 ohm, 12 eh, R pengganti sama R2-nya 12. Karena ini paralel berarti 1 per RP sama dengan 1 per R tambah 1 per R kemudian. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 12 sehingga R penggantinya berupa 2 per 12. 2 per 12, oke. 2 per 12 itu, waduh, sedikit remet ya. 2 per 12. 2 per 12. 2 per 12. Bukan 2 per 12, tapi 6, bukan, 12 per 2. Sehingga mendapatkan RP-nya berupa 6. Jadi, kita anggap saja di sini ini sudah tidak ada, R3 dan R4 sudah dilebur dengan R2, sehingga dia menyisakan di sini, rangkaian di sini ke sini. Ini R2-nya, R ininya jadinya 6 ohm, dan di sini 4 ohm. Nah, karena ini menjadi seri ya, karena kenapa dia dikatakan seri? Karena dia tidak, kaki komponennya tidak bertemu secara langsung, tidak kok kaki komponen kiri ketemu kaki komponen kiri dan komponen kanan ketemu kaki komponen kanan, maka dia bila tidak seperti itu berarti dia berbentuk seri, sehingga seri tadi tinggal ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 10, sedangkan tadi berarti hambatan total kita 10, dan juga di sini tadi PS saya katakan 10 volt, berarti 10 volt dibagi dengan 10 dapatlah 1 ampere. Di sini saya ubah ke miliampere. Kalau ingin mengubahnya tinggal tekan 2 kali, terus display range-nya kita ganti ke amps. Nah, dapat 1 ampere. Sehingga arus totalnya sama dengan 1 ampere. Itu untuk rangkaian kedua. Kita lanjut ke rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga. Tes. Baiklah, di sini ada rangkaian ketiga. Untuk rangkaian ketiga kita diperlukan untuk mengetahui tegangan pada setiap notnya. Sedikit ribet. Karena kita melakukan simulasi, kita tidak perlu menghitungnya segala macam. Kita langsung saja memberikan voltmeter. Di titik yang diperlukan not merupakan titik percabangan dari antara dua komponen atau lebih. Nah, jadi not di sini ada 3. 1, 3. Untuk rumus not sama dengan N kurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti dia ada 2 not. Not ketiga merupakan GND-nya. Not untuk GND. Sehingga di sini adalah not 1, di sini adalah not 2. Kemudian bila kita ingin mengetahui tegangan di not tersebut, kita tinggal memberikan voltmeternya saja. Voltmeter positif ketemu di sini, dan negatifnya kita letakkan ke bawah. Kita berikan ground. Kenapa kita harus meletakkan di bawah, bukan di samping sini? Karena bila kita meletakkannya di sebelah situ, kita coba saja, maka dia akan memberikan tegangan baterainya, bukan tegangan pada notnya. Seperti ini. Nah, dia akan mengambil tegangan baterainya 5 volt, 5 volt. Sedangkan bila kita memberikan di bawah sini, dia akan mengambil tegangan pada titik tersebut. Oke, kita dapatkan pada not A 5,33 volt dan pada not B 0,33 volt. Seharusnya di sini min ya. Min 0,33 volt. Sehingga ya, di sini saya terbalik karena di sini min seharusnya ketemu dengan min. Akan kita coba rangkai.
Kita mirror saja. Oke. Min ketemu min, positif ketemu positif. Oke, kita coba rangkai. Dapatlah di sini dia plus 5,33, di sini minus 0,33 volt. Nah, di sini juga dapat diterapkan hukum Kirchhoff 2 atau KVL, di mana dia tegangan pada loop tertutup bernilai 0. Plus 5,33 ditambah min 0,33 sama dengan 5 volt. Sehingga 5 dikurang 5 sama dengan 0. Disitulah dapat dibuktikan hukum Kirchhoff kedua atau KVL. Baiklah, kita akan lanjut ke rangkaian keempat. Rangkaian keempat, oke, untuk waktunya bisa. Ini merupakan rangkaian kita. Sedikit ralat kali. Dan saya coba sebentar, ada sedikit kesalahan. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk soal nomor 4 kita perlu menentukan nilai VO. Nilai VO itu merupakan nilai VR 5 ohm. Atau VR berapa nih? 1, 2, 3, 4. VR 4. Nah, jadi untuk di Proteus, kita tinggal menghubungkan voltmeter di sini. Kita paralelkan karena menggunakan voltmeter. Nah, seperti ini. Tinggal kita paralelkan, kemudian dapatlah hasilnya. Di sini saya sudah positif ketemu positif, tapi dia tetap menghasilkan min 8,31. Maka nilainya betulan begitu. Bukan terbalik, karena memang positif sudah ketemu positif. Kemudian untuk soalnya tadi terdapat 4IX. 4IX. Nah, di situ kita tidak bisa asal-asalan. Nggak bisa kita masukin 4IX, dia nggak kebaca. Nih, bila kita masukkan 4IX, maka dia nanti, nah, beda jawabannya. Jadi untuk itu, kita perlu mencari teorinya di teorinya. Mencari teori 4IX itu berapa gitu loh. Dan sedikit tips untuk ini, kita biasa menggunakan koma, tapi untuk di Proteus tidak bisa menggunakan koma, harus menggunakan titik. Bila kita menggunakan koma, dia tidak akan terbaca oleh sistemnya. Nah, nanti di catatan saya akan ini muncul kenapa dia muncul segini, karena IX-nya itu dia tadi 1,663, sehingga 4IX sama dengan 1,663 dikali 4. Dapatlah segitu. Min ya, min 1,663 lah. Nah, dapat segitu. Oke. Mungkin untuk rangkaian keempat nih cukup segitu. Mungkin untuk rangkaian keempat cukup segitu. Kemudian kita lanjut ke rangkaian kelima karena sudah mulai subuh ya. Tentukan nilai I1, I2, dan I3 menggunakan mesh. Oke, baiklah. Kita langsung ke soalnya. Rangkaian kuis 5. Oke, kuis 5 kita memerlukan ini ya, menentukan I1, I2, I3. Maksud I1, I2, I3 itu di sini, bukan di bagian sini, di sini, tapi di sininya. I1, I2, I3 di loopnya. Karena saya kurang mengetahui secara pasti letak loopnya di mana. Bisa di sini, di sini, di sini kan. Sehingga saya meletakkan
hampir di seluruh tempatnya. Dan saya mencari yang mendekati dengan jawaban saya yang di buku. Dan jawaban saya di buku, saya mendapatkan untuk I1 I1 3,473. Jadi I1 kan di sekitar sini, cukup jauh ya. I1 di sini ya. Ya, berarti harus di sekitaran sini peletakannya. Dan saya mendapatkan 3,473. Mungkin perlu di sini kali ya. Sedikit curiga saya. Ammeter kali. Ammeter. DC ammeter. Saya mencurigai di sini. Kenapa nih? Patut. Ternyata tidak terhubung. Mungkin karena itu sedikit berbeda. Bukan sedikit sih, banyak. Menjadi banyak ya. Tadi kan cukup jauh perbedaannya ya. Kita lihat apakah setelah ini dihubungin. Oke, kita coba periksa sekalian di sini kali ya. Oke, sehingga menjadi sama ya. Setelah saya hubungkan 3 ampernya menjadi sama. 3,473 di sini 3,47 juga menjadi sama. Kemudian di I2, wah ini menjadi max semua ya. Kita naikkan range-nya, kita naikkan ke ampere. Mana lagi yang max? Oke, cukup yang itu ya. Kemudian loop 2 di sekitar loop 3 di sini, sekitaran sini, 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 sini. Loop 2 di sini, 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 antara di sekitaran situ. Berarti seharusnya di sini ya. Loop 3 dapat 1,1, sedangkan saya mendapatkan 1,1 juga. Tapi 1,10 bukan 1,11. Setidaknya itu mendekatin ya. Kemudian untuk I2 saya mendapatkan 0,473. Oh, sama di sini 0,47 juga. Mungkin itu saja ya. Oh ya, untuk penyelesaian ini kita menggunakan super mesh ya. Kita di sini terdapat 3 loop. Di sini 3 loop, loop 1, loop 2, loop 3, loop 2. Sedangkan untuk menggunakan mesh kita hanya bisa menggabungkan 2 loop ya. Sehingga 3 loop ini harus kita lebur ke 2 loop. Nah, loop yang dihilangkan tuh mana ya? Satu. Oh, kita nanti menggunakan di sini. Nah, rangkaiannya gitu. Jadi yang ini hilang sama ini hilang sih seharusnya. Di sini lah. Sini. Sehingga di sini nanti jadi 2 loop, loop 1 dengan loop 2. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak langsung ini aja kan? Kenapa nih nggak mana ya? 1 gitu kan, 2. Karena yang di sini nggak boleh dihilangin, untuk ammeter ini nggak boleh dihilangin. Jadi yang kita hilangin itu di sini. Rangkaian kita gini. Loop satunya gini, loop 2-nya gini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.